Hai semuanya, disiplin. Kata yang sering kita dengar dan ucapkan seakan menjadi pilar utama dalam meraih kesuksesan. Kita sering menganggapnya sebagai hasil dari kemauan keras, sebuah pertarungan batin antara keinginan sesaat dan tujuan jangka panjang. Namun, jika kita melihat lebih dalam, disiplin sebenarnya bukan sekadar kemampuan yang tiba-tiba muncul. Ia adalah produk dari proses panjang yang terukir dalam DNA kita. Sebuah adaptasi evolusioner yang telah membantu nenek moyang kita bertahan hidup dan berkembang biak. Jauh sebelum ada konsep pekerjaan, sekolah, atau gym, manusia sudah dipaksa untuk disiplin oleh alam itu sendiri. Bayangkan saja kehidupan di zaman purba. Setiap hari adalah perjuangan. Tidak ada supermarket, tidak ada pengiriman makanan instan. Untuk makan, manusia harus berburu atau mengumpulkan. Proses ini membutuhkan disiplin yang luar biasa. Seorang pemburu tidak bisa hanya berdiam diri menunggu mangsa datang. Ia harus bangun pagi, melacak jejak, bersabar menunggu di semak-semak selama berjam-jam, dan menahan lapar serta haus. Jika ia tidak disiplin, ia dan keluarganya akan kelaparan. Disiplin dalam konteks ini bukan tentang memaksa diri untuk mengerjakan tugas yang membosankan, melainkan tentang menunda kepuasan sesaat demi kelangsungan hidup. Keinginan untuk beristirahat atau pulang cepat harus dikalahkan oleh kebutuhan yang lebih mendesak, mencari makan. Kemampuan menunda kepuasan ini adalah inti dari disiplin modern. Secara evolusioner, otak kita berkembang untuk memprioritaskan hadiah langsung. Saat kita melihat buah yang matang, otak akan mendorong kita untuk segera memakannya, karena itu berarti energi instan. Namun otak juga belajar bahwa ada konsekuensi dari tindakan impulsif. Jika kita makan semua buah yang kita temukan, besok kita tidak akan punya persediaan. Maka muncullah kemampuan untuk menunda kepuasan. Kita belajar untuk menyimpan sebagian, membaginya dengan kelompok, atau bahkan menanam bijinya agar bisa panen di masa depan. Adaptasi inilah yang membedakan manusia dari banyak hewan lain. Kita tidak hanya hidup untuk hari ini, tapi juga merencanakan hari esok. Lebih dari sekadar mencari makan, disiplin juga memainkan peran penting dalam keamanan. Di zaman purba, hidup berkelompok adalah kunci bertahan hidup. Kelompok yang terorganisir lebih kuat melawan predator dan kelompok saingan. Organisasi ini menuntut setiap individu untuk mematuhi aturan tidak tertulis. Contohnya, ada yang bertugas menjaga, ada yang berburu, ada yang mengasuh anak. Setiap orang harus disiplin menjalankan perannya demi kelangsungan hidup kelompok. Jika seorang penjaga lalai, seluruh kelompok bisa diserang. Jika seorang pemburu malas, semua bisa kelaparan. Disiplin dalam hal ini adalah bentuk altruisme, yaitu tindakan mengorbankan keinginan pribadi demi kebaikan bersama. Evolusi membentuk kita untuk menghargai kerjasama dan disiplin kelompok, karena ini adalah strategi terbaik untuk bertahan hidup. Otak kita punya sistem ganjaran dan hukuman yang terhubung erat dengan konsep disiplin. Saat kita berhasil menahan godaan dan mencapai tujuan, otak melepaskan dopamin, hormon kebahagiaan. Perasaan puas ini membuat kita ingin mengulangi perilaku tersebut. Sebaliknya, saat kita gagal dan mengalami konsekuensi buruk, otak memberikan sinyal negatif yang membuat kita ingin menghindari kegagalan itu di masa depan. Sistem ini adalah mekanisme biologis yang mendorong kita untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Jadi, ketika kita merasa senang setelah berhasil menyelesaikan proyek yang sulit, atau merasa menyesal setelah menunda-nunda pekerjaan, itu bukan hanya perasaan psikologis, melainkan juga respons kimiawi yang telah terukir ribuan tahun lalu. Penting juga untuk memahami bahwa disiplin tidak selalu datang dengan mudah. Di dalam otak kita, ada pertarungan abadi antara sistem limbik dan korteks prefrontal. Sistem limbik adalah bagian otak purba yang bertanggung jawab atas emosi, insting, dan keinginan impulsif. Ini adalah bagian yang ingin kita makan kue sekarang juga, menonton Netflix sampai pagi, atau menunda pekerjaan yang membosankan. Di sisi lain, korteks prefrontal adalah bagian otak yang lebih baru, bertanggung jawab atas perencanaan,
pengambilan keputusan, dan pengendalian diri. Ini adalah bagian yang mengingatkan kita tentang tujuan jangka panjang seperti kesehatan, karir, dan masa depan. Disiplin adalah kemampuan korteks prefrontal untuk mengambil alih kendali dari sistem limbik. Adaptasi ini juga menjelaskan mengapa beberapa orang tampaknya lebih disiplin daripada yang lain. Genetika memainkan peran. Ada orang yang secara alami memiliki korteks prefrontal yang lebih kuat dan sistem dopamin yang lebih sensitif terhadap hadiah jangka panjang. Namun ini bukan berarti disiplin adalah takdir yang tidak bisa diubah. Sama seperti otot, korteks prefrontal bisa dilatih. Setiap kali kita memilih untuk bangun pagi, berolahraga, atau mengerjakan tugas yang sulit, kita memperkuat koneksi saraf di area ini. Latihan ini disebut neuroplastisitas, kemampuan otak untuk berubah dan membentuk jalur saraf baru. Jadi, disiplin adalah gabungan dari genetika dan latihan yang konsisten. Disiplin juga berkaitan erat dengan kemampuan kita untuk memprediksi masa depan. Nenek moyang kita yang bisa memprediksi datangnya musim dingin akan lebih mungkin bertahan hidup karena mereka akan menimbun makanan dan membangun tempat tinggal yang lebih baik. Kemampuan ini adalah dasar dari perencanaan yang merupakan komponen kunci dari disiplin. Saat kita memutuskan untuk menabung, kita sedang memprediksi bahwa di masa depan kita akan membutuhkan uang. Saat kita memilih untuk berolahraga, kita sedang memprediksi bahwa di masa depan kita akan lebih sehat. Disiplin adalah jembatan antara apa yang kita inginkan hari ini dan apa yang kita butuhkan di masa depan. Dalam masyarakat modern, manifestasi dari adaptasi evolusioner ini sangat beragam. Disiplin tidak lagi hanya tentang berburu dan mengumpulkan. Sekarang, ia tentang bangun pagi untuk pergi bekerja, menabung untuk pensiun, menahan diri dari membeli barang yang tidak perlu, atau tetap fokus belajar meskipun ada banyak distraksi. Semua ini adalah versi modern dari perjuangan yang sama, menunda kepuasan sesaat demi hadiah yang lebih besar di masa depan. Perbedaannya, hadiah yang kita kejar sekarang lebih abstrak, seperti kebebasan finansial, prestasi akademis, atau kesehatan jangka panjang. Namun, mekanisme biologis di baliknya tetap sama. Memahami disiplin dari sudut pandang evolusi dapat mengubah cara pandang kita. Daripada melihatnya sebagai beban atau hukuman, kita bisa melihatnya sebagai alat yang luar biasa yang telah diberikan alam kepada kita. Ia adalah warisan dari nenek moyang kita yang berhasil melewati berbagai tantangan. Ia adalah bukti bahwa kita dirancang untuk tidak hanya bertahan hidup, tapi juga untuk berkembang. Jadi, ketika kita merasa sulit untuk disiplin, kita bisa mengingat bahwa ini adalah perjuangan yang telah dihadapi manusia selama ribuan tahun, dan kita memiliki kemampuan bawaan untuk mengatasinya. Pada akhirnya, disiplin bukan tentang menjadi robot yang tanpa emosi. Ia adalah tentang mengendalikan emosi dan insting kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ia adalah tentang membuat pilihan sadar yang selaras dengan nilai-nilai dan aspirasi kita. Disiplin adalah manifestasi dari kecerdasan dan adaptasi manusia yang unik. Ia adalah kemampuan untuk menahan godaan, menghadapi kesulitan, dan terus maju meskipun rintangan datang menghadang. Semua ini tidak lain adalah sebuah warisan biologis yang harus kita hargai dan terus latih, karena disitulah letak kunci untuk membuka potensi sejati kita sebagai manusia.